menerbitkan surat perintah membawa untuk Pak Stephen sendiri gimana? Nah, kalau masalah terkait apa tadi? Jemput paksa atau apalagi lah. Nah, maaf ya, kita ini bicara tentang hukum acara pidana. Ya, status daripada klien kami sampai saat ini hanya sebagai saksi terlapor. Ya, dari proses yang tadinya lidik naik jadi sidik. Nah, dari lidik naik sidik aja klien kami belum diperiksa. Nah, sekarang sudah menjadi sidik. Betul enggak? Nah, kalau nanti ada kata-kata seperti itu, ini kan propaganda, provokasi yang didengung-dengungkan dari orang-orang yang gak bertanggung jawab, yang katanya sebagai kuasa hukum harusnya gak perlu dia expose kepada media. Dan ini bukan ranahnya, itu adalah tugas dan tanggung jawab pihak penyidik dalam hal ini, yaitu institusi kepolisian Republik Indonesia diwakili oleh Polda Metro Jaya. Nah, ini kan kadang-kadang terlalu berlebihan. Contoh kasus yang kemarin-kemarin, LP orang diambil, ditarik-tarik, dibawa ke Mabes, dibawa ke Kapolri, bikin bikin dayu-dayu, meme. Tolong Kapolri, tolong ini. Aduh, jangan begitulah. Ya, drama-drama ini nggak penting. Ini tidak drama, ini adalah masalah hukum. Kita ikutin sesuai pakem aturan hukum. Ini bukan tempatnya sinetron, ya, bukan memunculkan aktor dan aktris, bukan. Ini masalah hukum. Dan ini bukan cari panggung. Ya, jangan dibawa-bawa ke dalam satu proses hukum. Biarkan pihak aparatur daripada penyidik Polda Metro yang menyimpulkan, ya, dan itu tidak patut diumbar ke media. Etikanya gitu loh. Dan mudah-mudahan ya organisasi advokatnya melihat tipe-tipe model-model pengacara gini, ya coba tolong dong diperhatikan, boleh nggak, beretika nggak seperti itu gitu loh, ya. Yang seperti juga kayak kasus yang sebelah, ya, itu terkait masalah hak pribadi, ranah pribadi diumbar-umbar di media, walaupun sekarang pelakunya sudah ditahan. Itu juga nggak boleh. Kita ini ada yang namanya pengacara terikat dengan yang namanya kode etik dan rahasia klien. Rahasia klien itu nggak boleh diumbar-umbar ke depan publik. Itu yang esensinya. Bang, terkait Stephen, emang alasannya manggil apa sih, Bang? Ada 2 kali pemanggilan kabarnya. Nah, kalau klien kami tidak pernah ada kata mangkir, ya kan sudah ada kuasa hukumnya, dan kita juga sudah terangkan. Dan terkait masalah kenapa belum datang sampai detik ini, karena dari pihak Pak Stephen sudah mengirim surat kepada pihak kepolisian, pelapornya dia nggak kenal. Pelapornya nggak dia kenal, teman-teman. Ya kan? Coba baca pasal 1 huruf 24-nya. Dibaca di kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Coba baca. Yang melapor itu adalah siapa? Yang memang korban. Legal standingnya di mana? Ini pelapor, ini terlapor. Pelapor tidak kenal sama terlapor. Terlapor tidak kenal sama pelapornya. Makanya klien saya bilang, abang, saya nggak kenal loh sama pelapornya ini, bang. Ya udah, kalau kamu nggak itu, coba kamu bersurat. Nah, dia sudah minta perlindungan hukum karena pelapornya dia nggak kenal. Dia mau ngomong apa? Dia ngomong apa sekarang? Kayak kamu nih ngelaporin saya, betul ya? Padahal saya nggak kenal kamu, ya kan? Boleh nggak? Kamu pernah dirugikan nggak sama saya? Enggak. Kok kamu jadi ngelaporin saya ke Polda Metro? Saya nggak kenal, saya tidak ngerugin kamu. Kok kamu mau disuruh-suruh orang lain? Padahal kasusnya kasus dia misalnya sama saya, ya? Masa dia ngasih kuasa ke kamu yang lapor Polda Metro, dan sudah kamu ngelapor, kamu diputus lagi. Kamu kan udah diputus sebagai kuasa, pakai lagi pengacara baru. Coba bayangkan. Kamu gimana? Sakitnya kan di sini kan? Bener ya? Nah itu esensinya, analoginya. Gampang banget deh. Jangan dibolak-balik kata mangkir. Bagaimana mau kita datang? Kausalitasnya nggak ada, hubungan legal standingnya nggak ada antara pelapor dengan terlapor. Jadi sekarang saya serahkan kepada pihak penyidik Polda Metro Jaya. Itu aja. Bang, berarti intinya
kalau Mas Tirfan mau datang, Jeddah sendirilah yang harus melapor ke. Dari awal saya sudah ngomong, dari awal terkait itu. Saya sudah ngomong. Kalau dalam acara pidana untuk membuktikan bahwa seseorang ada pidana, satu, somasi dulu. Somasi satu, somasi dua. Jadi jelas siapa yang merasa dirugikan, bagaimana dirugikan, nilainya berapa atau apa. Enggak ujuk-ujuk main laporan. Ini pelajaran lagi nih, masyarakat, ini edukasi ini dari saya, supaya tidak kasusnya bisa berjalan. Kalau kalian merasa korban, lapor sendiri. Polisi itu manajemennya udah bagus. Ya, jangan laporan pakai orang lain, pakai pengacara, jangan. Ini pidana. Kecuali perdata. Boleh kamu dipakai kuasa hukum untuk menggugat, boleh. Mau bercerai, boleh. Tapi kalau kamu pidana, yang tahu kejadian itu kan kamu. Mesranya kamu, bagaimana cara orang itu nipu, bagaimana cara itu orang itu mencuri, bagaimana cara orang itu membunuh. Karena harus kamu yang melapor. Itu contohnya. Berarti intinya kalau dari pihak Jeddah tidak berani Bang ya, nggak berani laporkan sendiri, berarti ada tanda kutip gitu. Ya tanda kutip, dia hanya menggunakan kepolisian untuk menekan-nekan klien saya. Gitu loh. Jadi seolah-olah klien saya tidak menghormati hukum. Padahal siapa yang nggak menghormati hukum? Pelapornya aja orang lain. Masa yang mau keluar-keluar? Bukan orang itu. Malah si Pak Ibu siapa namanya? Artis itu Jessica. Bu, itu equal enggak? Equal enggak? Kan enggak equal. Hukum itu equal. Ya kan? Presumption of innocence harus dihormati. Equalitas before dulu itu wajib. Ajas itu kita hormati. Gitu loh.